Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada ya, berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Hai teman-teman, sudah pada tahu nggak nih ya? Netizen makin kesini semakin yakin ya, karena semakin enak ketika ngelihat si mantan ketua BEM yang terlalu banyak drama. Udah jadi maling ya kan, udah suka mencaci maki presiden ya, lah sekarang memfitnah pemerintah pula ya kan. Katanya memata-matainya dengan GPS. Lah kok bisa-bisanya gitu loh dia menuduh pemerintah melacaknya hanya karena di mobilnya ditemukan GPS. Aduh, demi duit ya, demi duit dari bohir sampai ngarang cerita segitu recehnya. Udah playing victim, kebanyakan drama pula. Akhirnya netizen semakin yakin bahwa ini orang adalah seorang pemain sinetron. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gue sebenarnya males nih nanggepin Tio Ardianto nih, mantan BEM UGM nih. Kebanyakan drama. Nah, viral di media sosial itu mobil atau kendaraan dari Tio Ardianto ini dipasangi pelacak entah sama siapa ya. Tapi di situ Tio itu langsung memframing menyalahkan rezim yang berkuasa. Kebanyakan nonton film kali lo ya. Kalau rezim yang berkuasa itu mau melacak lo, itu nggak kayak gitu mainnya. Bisa lewat handphone lo. Ngakunya orang berpendidikan, tapi logikanya kayak provokator. Kan bisa aja itu pelacaknya itu lo sendiri yang masang, atau ada pihak-pihak yang mau mengadu domba, atau mobil lo itu mobil rental dipasangin pelacak. Logikanya di mana? Ngakunya berpendidikan, pakai ada narasi-narasi provokatif lagi. Kalau semakin diintimidasi, semakin ditekan, semakin melawan. Terima kasih Pak Prabowo. Gue sampai bingung nih bisa membedakan antara yang mana provokator, yang mana aktivis. Heran gue. Iya, betul. Males. Ini kebanyakan drama. Ini playing victim. Ini dramanya drama receh juga gitu kan. Drama paling receh di dunia perfilman itu adalah drama Cina ya. Dibuat dengan modal sangat minim. Tetapi itu masih banyak yang nonton, itu masih bermanfaat buat hiburan. Nah, kalau drama yang diperankan oleh si mantan BEM macam kayak gini, aduh, drama macam apa? Pemerintah kalau ingin menyingkirkanmu, itu nggak pakai lama, ngerti, mantan BEM koclak. Nggak perlu pakai pasang-pasang macam kayak gituan itu. Kurang paten ya, kurang paten actingmu. Belajar lagi sana ya, masuk sekolah acting, sekolah teater. Menurut kalian gimana? Iya, keren, bener sama seperti Anda. Bagaimana menurut Anda? Keren kali ya. Oh iya keren. Bisa menghasilkan Fortuner. Jujur aja loh ya, saya sampai detik ini belum bisa beli yang namanya Fortuner. Padahal dia pengen kali gitu loh ya. Fortuner, Alphard, kemudian apalagi itu, pokoknya mobil-mobil mewah itulah. Cuma saya nggak bisa gitu. Saya dulu nggak tahu teman-teman ya. Ternyata dengan belajar acting itu selain kita bisa menjadi artis, kita tetap bisa mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa. Yaitu dengan menjadi penjilat macam si mantan BEM barusan. Hanya modal bikin skenario receh ya kan, acting kelas anak kecil udah bisa menghasilkan uang senilai Fortuner. Coba bayangin, tahu gitu saya dulu ikut jadi macam kayak gituan, cuma dulu saya nggak paham. Lanjut. Teman-teman sekalian, saya lihat ini adalah alat pajak yang namanya PPS Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat pajak ini ada di bawah kendaraan. Dipasang tahu siapa, tapi yang jelas ini adalah satu kejadian yang sangat menjijikan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang Haris yang berkuasa.
Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Jangan playing victim dulu. Ini ada 3 kemungkinan. Nomor 1, ada orang yang sengaja adu domba supaya untuk memperkeruh suasana. Nomor 2, bisa jadi lu masang diri sendiri kemudian lu playing victim. Kayak kejadian kasus kemarin yang ada Jerome Pauline kemudian ditawarin jadi buzzer itu kan ternyata nggak tahu siapa orangnya ya. Yang nomor 3, bisa jadi itu mobil rental dipasangin pelacak supaya apa? Nggak digondol maling. Kalau pemerintah, gua rasa kagak mungkin. Ya, bukan gua pro pemerintah, gua pernah diteror pemerintah, gua pernah dilacak. Dan kalau dia mau ngelacak, yang dilacak itu bukan mobil pakai GPS kayak gitu, dari handphonemu udah kelihatan. Handphone tuh pasti kamu bawa kemana-mana, ke toilet pun kamu bawa. Kalau mobil nggak mungkin kamu bawa ke toilet. Ini lagi suasana lebih panas, diperkeruh kayak begini, jangan kepancing. Ya, sekali lagi, gua bukan pro pemerintah, gua juga pernah diteror ya teman-teman ya. Tapi kalau adu domba kayak gini mainnya rusuh teman-teman ya. Emang kalau pemerintah digulingkan revolusi, yang mau ganti siapa? Mbak Lil atau Jokowi? Iya, intinya tuh begini loh, pemerintah itu kalau ingin menyingkirkan orang itu nggak pakai lama gitu loh. Dan cara yang dipakai itu tentu saja nggak sereceh yang dipamerkan oleh si mantan BEM ini. Ini menurut saya sangat memalukan ya. Jadi maunya dia mencari sensasi ya bahwa dirinya ini adalah orang yang ditakuti oleh pemerintah, dianggap sebagai ancaman dan saat ini sedang diteror dan diikuti, dilacak. Tapi dia nggak sadar konten yang dia bikin justru bikin banyak netizen itu mules gitu. Aduh, masa sih pemerintah Indonesia intelijennya sekoclak itu mau memata-matai si mantan BEM aja pakai pasang GPS di mobil. Koplak, koplak. Kalau sampai ini bener ya, saya ingin pemerintah itu melacak. Itu siapa yang masang? Dari kesatuan apa? Pecat saja. Sekoplak itu. Aduh, aduh. Lanjut. Nah, Gara-gara gua membahas masalah Tio yang dipasangin pelacak di mobilnya. Alat pelacak ini ada di bawah kendaraan. Satu kejadian yang sangat menjijikkan, yang menunjukkan betapa menjijikannya juga rezim yang hari ini sedang berkuasa. Kita yang mengkritik untuk perbaikan bangsa dengan ketulusan cinta justru dibalas dengan ancaman dan marah bahaya. Mari rekan-rekan kita pastikan bahwa semakin ditekan, semakin melawan, semakin diteror, semakin. Tapi dengar-dengar Mas Tio ini keren juga ya, masih muda tapi mobilnya Fortuner tuh ya, dapat duitnya lancar ya kelihatannya ya. Gua sekarang dianggap buzzer pemerintah, padahal gua juga barusan kena teror pemerintah ataupun oligarki ataupun Intel ya. Itu ketika gua bikin video tentang pembahasan usia pensiun Kapolri. Gua diteror tuh ya kan, diteror, dimaki-maki, suruh take down. Setelah itu website gue diserang dan ada satu yang gue kaget ya, dan ini ternyata bisa ya Intel tuh mempunyai kemampuan seperti ini, yaitu apa? Lu lihat ya di sini ya. Jadi gue diteror lewat WhatsApp adik ipar gue, teman-teman. Jadi WhatsApp adik ipar gue itu bisa di hijack tanpa dia klik, kemudian dia bisa neror lewat situ ya. Itu yang gue ngomong kena mental. Wah, canggih juga ya ternyata ya. Karena kan kita biasa ngurusin teror debt collector. Tapi kayak gini nih gue baru tahu pertama kali nih. Nah, jadi kalau cuma sekedar teror yang nempelin GPS ya, itu terlalu mudah dipatahkan walaupun mungkin itu benar gitu loh. Kalau saya jadi Tio kayak begitu mah gue simpen aja, nggak usah gue bahas, nggak usah gue kontenin. Karena apa? Akan sangat mudah dipatahkan. Lalu masang sendiri ya. Kemudian ini bisa GPS rental, terlalu mudah untuk dipatahkan gitu loh. Pinter dikit gitu loh, cari playing victim tuh yang canggih dikit. Maksud gue tuh begitu kawan-kawan ya kan. Gue nggak pernah protes Tio mau maki-maki Prabowo, satuan penjilat Prabowo Gibran ya. Cuman kalau yang masalah ini cerdas dikit lah. Masyarakat Indonesia ini udah pinter, jangan dibodohin dengan isu-isu murahan, nggak kelas ya. ya cerdas Siki ya itu si mantan BEM Koplak, cerdas Siki. Orang Indonesia itu nggak bodoh-bodoh amat. Justru tingkat kecerdasannya rata-rata di atas kau semua ya.
58% rakyat Indonesia, anggaplah 60 atau sampai 65 ya, itu tingkat kecerdasannya di atas 78 EQ-nya. Ya, kok bisa tahu Bang? Ya, faktanya dia memilih 02. Nah, sisanya itu EQ-nya di bawah 78. Makanya dia memilih 01 dan 03. Tahu sendirilah. Kau bikin narasi receh, ya. Kau berharap masyarakat Indonesia percaya. Ya nggak bisa lah. Aduh, lanjut. Ini ya. Betul. Wah. Teman-teman sekalian, bisa dilihat ini adalah alat baca yang namanya PPX Finder. Saya tahu ini karena muncul di notifikasi ponsel saya. Kemudian tadi kita cari dan kita temukan alat baca ini ada di bawah kendaraan. Dipasang entah oleh siapa, tapi yang Gue lihat-lihat ini anak makin kesini nggak kesana dia. Drama apa lagi yang mau dia mainkan nih? Padahal belum jelas siapa itu yang pasang alat pelacak segede gaban gitu. Udah main tuduh pemerintah aja lo. Gue malah curiga itu lo sendiri yang pasang. Biar ada konten buat manas-manasin publik. Biar gaduh ini republik, biar oligarki dan politisi yang membayar lo ada alasan buat jatuhin presiden. Soalnya nggak mungkin perangkat negara yang melakukan cara-cara konyol seperti itu. Ngapain coba pakai lacak mobil segala dengan alat segede bantal guling gitu? Cukup cek pos lewat handphone lo aja bisa kok. Tapi yang ngapain juga, emang lo siapa? Cuma aktivis mahasiswa yang diundang ke podcast-podcast dan forum-forum diskusi untuk mencaci maki presiden. Narasi lo bukan cuma nggak ada isinya, adabnya juga kosong. Gedeg banget gua sama ini bocah. Thank you. Kalau gua mah bukan gedeg banget Bang ya. Kalau ada di depan saya, gua timpuk itu pakai batu bata. Jadi gini loh, saya itu sebetulnya sangat senang ya kepada mahasiswa itu yang kritis gitu ya, yang idealismenya tinggi. Tapi saya sangat enak sekali jika bertemu dengan mahasiswa yang mengkritik pemerintah karena kebencian. Dan ujung-ujungnya bikin narasi-narasi yang macam kayak gini, bikin drama Korea, drama Cina yang sangat tidak berkualitas. Hanya demi dapat duit dari bohir. Bikin gedek banyak orang, tapi kalau saya bukan gedek, enek ya kan. Makanya dari tadi saya nggak mau menyebutkan namanya, enek kali ya gue. Udah ngeliat wajahnya, enek ya kan. Bikin drama juga malah bikin enek lagi. Waduh. Lanjut. Ketua BEM, UGM yang ketahuan dibayar untuk memprotes pemerintah. Asuh Anies Baswedan, sungguh tidak berharga. Ya, ternyata suka nilap-nilap duit juga. Masalah apa sih? Masalah KIP. Ujung-ujungnya minta maaf. Masa nggak cukup sih transferan yang dari tanda kutip itu? Kemarin tuh totalnya berapa? 31.800 something ya. Nah, padahal sebenarnya kan bukan ya. 80 sekianan gitu kan. Ini salah satunya yang ini bukan ya? Gua deh ini. Berapa juta tuh dan terus ke nomor rekening yang ini bukan? Gini aja deh, mau kita spillin pelan-pelan terus atau spill sendiri? Lebih malu loh di-spillin pelan-pelan sama orang. Lagian kok kritik aja mesti dibayar. Loh, ternyata akhirnya jelas demo kemarin mahasiswa jongos imigran. Idaman anak abah nih, senggol dong, sepil lagi sampai ke sepil semua. Ya, kalau anak abah udah bisa dipastikan ya siapa bohirnya. Tahu sendirilah ya siapa bohirnya abah. Itu si Chaplin yang suka bikin huru-hara. Makanya baru lulus udah bisa beli Fortuner. Ya itulah, saya aja belum kebeli sampai sekarang. Niat ada, keinginan sudah tinggi. Uang yang belum ada. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya, jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.